Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih terus mendengarkan firman Tuhan, sumber pengetahuan, sumber hikmat dari Tuhan kepada kita, sehingga kita akan diberikan Tuhan hikmat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, supaya hidup kita bukan kita isi untuk hal yang sia-sia, tapi justru untuk hal yang punya arti, terlebih untuk hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita soal dimensi waktu. Bagaimana dalam waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita boleh mengisinya dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Makanya Tuhan mengingatkan kita saudara-saudara melalui firman Tuhan ini bahwa hidup kita itu begitu singkat. Bagi Allah kita sudah diingatkan bahwa hidup manusia itu begitu cepat berlalu, begitu singkat, sama seperti kelebat bayang yang lewat seketika saja. Kalau kita boleh lihat dari firman Tuhan sebelum ayat kita ini, dari mulai ayat yang keempat, mari kita lihat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bayangkan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Kita juga dalam hidup ini bisa merasakan bahwa kita atau waktu kita itu begitu singkat. Benar tidak? Bagi orang-orang yang sudah mulai umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih, kita seakan-akan baru merasakan bahwa kita baru aja melewati masa kekanak-kanakan kita, masa remaja kita. Baru saja kita merasakan bahwa kita baru menyelesaikan sekolah di SD, di SMP, di SMU. Bahkan ada kita yang begitu sangat mengingat sekali masa-masa ketika kita kecil dulu. Ketika kita masih sekolah dulu, siapa teman-teman kita dulu. Walaupun ada beberapa orang yang sudah tidak mengingatnya lagi. Tetapi masih banyak orang yang masih mengingat seakan-akan bahwa baru saja dia menyelesaikan pendidikannya di SD, SMP, SMU atau di S1-nya, strata satunya atau kuliahnya. Tapi saat ini dia sudah memasuki masa pensiun. Saat ini dia sudah memasuki masa waktu yang senja. Dia sudah tua, renta sekali. Itulah hidup ini. Artinya bahwa hidup ini begitu singkat sekali. Kadang-kadang seakan-akan tidak terasa berlalu hidup yang sudah kita hidupi ini. Makanya tadi juga dikatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Baru saja kita merasakan saudara-saudara seakan-akan kita masa remaja kita dengan fisik kita yang kuat. Baru saja kita merasakan bahwa seakan-akan kita baru saja kita yang suka olahraga atau pemain bola, pemain raket, pemain tenis meja atau perenang, merasakan waktu-waktu kejayaan fisiknya. Tetapi sekarang kita sudah tidak berdaya lagi. Kita sudah tidak sehebat dulu lagi.
Makanya oleh karena itu pemazmur, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita saudara-saudara. Dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini berbicara tentang menghitung hari supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Pemazmur merenungkan kesementaraan hidup manusia di satu sisi dan di sisi lain, yaitu kekekalan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita mau disadarkan supaya kita setiap manusia menyadari bahwa hidup kita ini fana. Hidup kita ini terbatas. Kita hidup di dunia ini punya limit. Artinya kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini punya batas atau terbatas, hidup kita ini ternyata punya limit, maka mari mempergunakan waktu hidup kita itu supaya kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Ajarlah aku menghitung hari-hari hidup ini supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Apa maksudnya hati yang bijaksana? Supaya kita memperoleh pemikiran hidup ini bukan hanya untuk di dunia ini. Saudara-saudara, supaya jangan sampai konsentrasi kehidupan manusia ini hanya kita lakukan untuk kehidupan duniawi kita. Hari-hari hidup kita bukan sekedar kegiatan bangun, tidur, makan, minum, kerja, olahraga, dan mencari hiburan. Kan itu yang selalu dilakukan oleh orang lain. Bangun, tidur, baru makan, minum, belajar, ya, menyelesaikan studi kita, lalu kita bekerja. Setelah kita bekerja, baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, baik olahraga dan mencari penghiburan. Makanya orang-orang setelah dia bekerja, dia berupaya untuk menikmati hidupnya, mencari hiburan. Kalau ada waktu libur, dia pergunakan untuk mencari hiburan sehingga dia menikmati hidupnya. Saudara-saudara, itu bukan hal yang salah. Bangun, tidur, makan, minum, belajar, bekerja, dan mencari hiburan dan olahraga. Itu memang harus dilakukan. Cuma yang menjadi pertanyaan, hanya sebatas itukah hidup kita? Hanya untuk itukah tujuan hidup kita? Coba bayangkan sekali lagi saudara-saudara, kalau hanya untuk itu, bangun, tidur, kita makan, minum, belajar, kemudian kita bekerja, kemudian kita mencari hiburan atau olahraga. Itu siklusnya, hari lepas hari. Terus itu siklusnya hari lepas hari. Artinya kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan hidup untuk duniawi ini. Saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Bahwa hidup kita bukan hanya sekedar hidup yang di dunia ini. Pemazmur mau mengatakan kepada kita, orang-orang bodohlah kita kalau kita hanya hidup untuk dunia ini, tanpa memikirkan bahwa ada hidup di masa depan kita. Makanya bagi pemazmur, orang yang bijaksana adalah orang yang berhikmat untuk mencari. Setelah hidup hari ini, dia boleh hidup untuk masa depan di dunia yang lain atau kerajaan Allah. Bagi orang-orang yang hanya hidup, makan, minum, bekerja, hidup, makan, minum, bekerja, mencari hiburan, hidup, makan, minum, bekerja, itu terus berlangsung terus menerus, itu hanya orang-orang yang bodoh. Hidup bukan hanya sekedar untuk itu. Tapi hidup kita adalah untuk apa? Berbagi kasih. Hidup kita adalah untuk bermanfaat. Hidup kita adalah yang paling penting memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita terus terkoneksi dengan Tuhan.
Sehingga sampai kita mati kita dibangkitkan kembali memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, hidup kita itu cuma singkat 70 tahun kalau di sini. Walaupun saudara-saudara kalau nggak salah Kejadian itu dia katakan umur manusia itu sebenarnya sampai 120 tahun. Tetapi pengalaman hidup dari pemazmur dia mengatakan umur 70 tahun sampai 80 tahun saja. Itu pun kesenangannya adalah penderitaan. Ya. Kebanggaannya adalah penderitaan. Karena sebentar-sebentar dia akan mengeluh, aduh sakit pinggang, ya, asam urat, asam lambung dan sebagainya. Coba bayangkan saudara-saudara kalau cuma hidup kita hanya sebentar, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita kemarin sudah anak-anak baru berpikir bahwa kita itu adalah anak-anak, kita baru saja melewati masa kekanak-kanakan, remaja, pemuda kita, lantas kita menikah dan sekarang kita sudah tua renta. Sebentar lagi kita akan menghadapi maut itu sendiri. Lantas sampai di situkah hidup kita? Nah, saudara-saudara, ini juga untuk orang-orang yang muda, ya. Orang-orang muda harus belajar meneladani apa yang sudah dialami oleh orang-orang tua supaya jangan hidup kita sia-sia. Makanya Salomo ketika dia sudah tua, dia menyimpulkan hidup ini, ya, sama seperti upaya untuk menjaring angin. Tidak ada gunanya atau sia-sia. Kalau kita mencari kebahagiaan itu sia-sia, mencari kemuliaan itu sia-sia, mencari kenikmatan itu sia-sia. Tidak ada gunanya semuanya. Yang ada gunanya bagaimana kalau kita memiliki sukacita bersama dengan Tuhan kita, sehingga kita memiliki kehidupan di sorga kelak. Makanya mari percaya terus kepada Tuhan, supaya ketika kita melakukan hidup ini, mengisi kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup, mengisinya dengan hal-hal yang terbaik. Yang terbaik bukan saja kita mempergunakan waktu kita untuk kehidupan duniawi ini, mempersiapkan apa yang kita butuhkan di duniawi ini, tetapi yang paling penting adalah persiapan hidup kita untuk masa depan yang selama-lamanya, yaitu di sorga kelak. Oleh karena itu, hiduplah bijaksana. Pakai waktu. Bagaimana supaya kita terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ingat, uangmu, jabatanmu, kekuasaanmu, semuanya akan berakhir dan tidak berguna dan tidak berkuasa untuk menyelamatkan hidupmu. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang bijaksana. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Jadikan kami terus semakin percaya kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita hidup bijaksana. Dan saya berharap juga supaya kita juga boleh membagikan renungan ini kepada setiap orang. Kita sudah ikut menginjili, kita sudah ikut mengingatkan mereka, memberitakan firman Tuhan. Jangan lupa subscribe juga supaya ketika saya upload video ini, maka kita akan menerima langsung video renungan ini ketika saya upload ke YouTube. Dan saudara-saudara, ternyata pengalaman saya ketika saya membagikan renungan ini, semuanya serba terbatas, ya. Saya hanya mungkin bisa cuma beberapa grup-grup yang boleh saya sampaikan. Oleh karena itu, bila kita ingin juga supaya orang mendengarkan firman Tuhan dan merenung setiap hari, saudara-saudara bantu saya untuk menyampaikan video ini kepada grup-grup di Facebook dan WA kita, supaya semua orang juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.